Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ningtyas dengan NIM 212180056. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengembangan Media Pop-up Book pada mata pelajaran PKN untuk meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila siswa kelas 3 SD Negeri Bajangrejo. Bab 1. Latar belakang. Menurut Julian dan Bastian, tahun 2021, profil pelajar Pancasila adalah cerminan bagi siswa yang memiliki kemampuan global dan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila dengan 6 indikator, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Berkebinekaan global, 3. Bergotong royong, 4. Mandiri, 5. Bernalar kritis, 6. Kreatif. Fungsi dari profil pelajar Pancasila yaitu sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia serta menjadi tujuan akhir dari segala pembelajaran, program, dan kegiatan pada satuan pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yaitu melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter siswa harus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari dan tertanam dalam diri setiap siswa melalui kultur sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan intrakurikuler. Menurut Nur Asyah DKK tahun 2022, secara umum, faktor utama dalam keberhasilan peserta didik terdapat pada karakter peserta didik. Identifikasi masalah. 1. Kurangnya pemahaman siswa terkait penerapan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Penggunaan media pembelajaran yang masih terbatas. 3. Kurangnya minat dan sikap belajar siswa dalam pembelajaran PKN karena kurang tersedianya media pembelajaran yang menarik. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, bahwa terdapat kurangnya semangat belajar dan minat belajar siswa pada mata pelajaran PKN. Hal ini disebabkan karena kurangnya penggunaan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa, sehingga menyebabkan minimnya karakter siswa. Selanjutnya, penelitian ini dibatasi pada pengembangan media pop-up book pada mata pelajaran PKN untuk meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila siswa kelas 3 SD Negeri Bajangrejo. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengembangan media pop-up book pada mata pelajaran PKN untuk meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila siswa kelas 3 SD Negeri Bajangrejo? Yang kedua, bagaimana kelayakan media pop-up book pada mata pelajaran PKN untuk meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila siswa kelas 3 SD Negeri Bajangrejo? Kemudian ada tujuan penelitian. 1. Menghasilkan produk pengembangan media pop-up book pada mata pelajaran PKN untuk meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila siswa kelas 3 SD Negeri Bajangrejo. 2. Mengetahui kelayakan media pop-up book pada mata pelajaran PKN untuk meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila siswa kelas 3 SD Negeri Bajangrejo. Spesifikasi produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut. 1. Media yang dikembangkan berupa pop-up book sebagai media pembelajaran. 2. Pop-up book didesain dengan bentuk 3 dimensi yang dapat bergerak atau timbul saat halaman buku dibuka yang berisi materi penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dalam konten materi, setiap halaman atau bagian dari pop-up book menggambarkan dan mengajarkan nilai-nilai Pancasila. 4. Bagian pop-up book meliputi halaman sampul, kata pengantar, cara penggunaan, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, petunjuk penggunaan pop-up book, materi pokok, soal evaluasi, dan biografi penulis. Yang kelima, pop-up book secara visual dibuat semenarik mungkin dengan penggunaan warna yang cerah, gambar yang jelas, dan desain yang menarik. 6. Bahan yang digunakan yaitu glossy paper dan kertas cover. 7. Berisi 20 halaman dengan ukuran 15 cm x 19 cm. Selanjutnya, aplikasi yang digunakan untuk mendesain cover dan isi menggunakan aplikasi Canva. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Satu yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi pada penelitian pendidikan dan memberikan gambaran tentang media pop-up book untuk pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua yaitu manfaat praktis.
bisa bagi guru, bagi siswa, dan juga bagi peneliti. Asumsi pengembangan produk dibagi menjadi dua. Satu yaitu asumsi pengembangan. Media pop-up book dapat menumbuhkan minat belajar siswa terhadap mata pelajaran PKN, sehingga siswa dapat memahami penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Media pop-up book juga dapat membantu guru dalam menghemat waktu dan memudahkan guru untuk menerangkan sebuah contoh visual yang sulit dimengerti siswa. Yang kedua, keterbatasan pengembang. Penelitian ini mempunyai keterbatasan tersendiri, yaitu tujuan pengembangan media pop-up book hanya terbatas pada materi penerapan Pancasila dengan model buku dengan tampilan yang menarik. Bab 2, landasan teori. Yang pertama yaitu kajian teori yang memuat pengertian media pembelajaran, manfaat dan fungsi media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, pengertian media pop-up book, jenis-jenis pop-up book, kekurangan dan kelebihan pop-up book, mata pelajaran PKN, materi Pancasila kelas 3, karakteristik peserta didik, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian penelitian yang relevan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ulfa dan Nasriah pada tahun 2020 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Pop-up Book untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD. Jenis penelitian ini adalah Research and Development dengan prosedural penelitian dan pengembangan dari Borg and Gold. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Erika dan Sukmawati pada tahun 2021 yang berjudul Pengembangan Media Pop-up Book pada Pembelajaran PKN di SD. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and Development atau R&D dengan model 4D yang dikembangkan oleh Thiagarajan pada tahun 1974 yang mencakup 4 langkah. Kerangka berpikir, yaitu meliputi identifikasi masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian media yang akan dikembangkan, yaitu media pop-up book pada mata pelajaran PKN kelas 3, kemudian terdapat spesifikasi produk, kemudian penelitian ini menggunakan model pengembangan ADI atau Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Kemudian uji kelayakan produk ditinjau dari ahli media, ahli materi, dan respon peserta didik. Kemudian penelitian ini menghasilkan produk berupa media pop-up book pada materi penerapan Pancasila, mata pelajaran PKN kelas 3. Pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu bagaimana prosedur pengembangan media pop-up book pada mata pelajaran PKN untuk meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila siswa kelas 3 SD Negeri Bajangrejo ditinjau dari model pengembangan ADI. Yang kedua, bagaimana kelayakan produk media pop-up book pada mata pelajaran PKN untuk meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila siswa kelas 3 SD Negeri Bajangrejo ditinjau dari ahli media, ahli materi, dan respon peserta didik. Model pengembangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Research and Development atau R&D atau jenis penelitian pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dengan menguji keefektifan dari produk tersebut. Prosedur penelitian ini menggunakan model pengembangan ADI yang meliputi 5 tahapan, yaitu Analyze, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Menurut Sugiono tahun 2013, peneliti memilih menggunakan model ADI dengan alasan bahwa dalam model pengembangan ADI lebih efektif dan dinamis. Prosedur pengembangan. Yang pertama yaitu analyze. Pada langkah ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu analisis materi dan analisis kebutuhan. Yang kedua yaitu desain. Pada tahap ini, peneliti mempelajari cara pembuatan pop-up book yang akan didesain menggunakan aplikasi Canva. Kemudian ada development. Pada tahapan ini merupakan tahapan merealisasikan desain produk yang telah dibuat melalui 2 langkah. Kemudian implementation. Pada tahapan ini dilakukan untuk mengetahui kepraktisan dan kelayakan media pembelajaran pop-up book yang dikembangkan. Kemudian yang terakhir evaluation. Pada tahapan ini yaitu media yang dikembangkan perlu adanya penyempurnaan dan perbaikan. Kemudian, desain uji coba produk dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu desain uji coba yang meliputi tahap konsultasi, tahap validasi ahli, dan tahap uji coba produk. Yang kedua yaitu subjek uji coba. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik non-probability sampling dengan menggunakan sampling jenuh, sehingga subjek dalam penelitian
Dan pengembangan ini adalah semua siswa kelas 3 SD Negeri Bajangrejo dengan jumlah 20 siswa. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu meliputi observasi, angket, dan wawancara tidak terstruktur. Kemudian untuk instrumen pengumpulan data yaitu meliputi lembar observasi dan lembar angket. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan angket disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisa. Metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu metode analisis data deskriptif. Uji kelayakan validasi dilakukan dengan menggunakan angket yang diperoleh dengan syarat diubah menjadi skor dengan kategori sebagai berikut. Kategori sangat layak mendapatkan skala nilai 5, layak 4, cukup layak 3, kurang layak 2, tidak layak 1. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.